Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa abdul mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita berhasil diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan, hidayahnya, ma'unahnya, sehingga kita dapat berhadir di mushola ini, di masjid ini, dalam rangka menjalankan kewajiban kita selalu berjamaah. Dan saya yakin husnuzon saya masing-masing dari Bapak Ibu ini ada ibu ya? Ada. Telah juga mendahului ibadah ini dengan di rumah zikir, witir dan sebagainya. Semoga segala ibadah ini diterima Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirnya kita setelah subuh ini, janji Rasulullah dalam hadis Tirmizi akan barang siapa yang setelah salat subuh berjamaah kemudian berzikir menunggu waktu syuruk, maka pahalanya pahala haji dan umrah sempurna. 3 kali Rasulullah bilang sempurna, sempurna, sempurna. Semoga kita mendapati juga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang saya hormati, pada hari ini saya ditawarkan untuk bicara sirah Nabi. Sirah Nabi itu apa? Sejarah Nabi. Maaf. Subhanallah. Baru aja. Allahu Akbar. Aslinya bahasa Arabnya Siratin Nabawiyah, sejarah Nabi gitu ya. Tapi marilah kita mereposisi dulu Pak, sebelum saya mulai Sirat Nabawiyah ini, kita adakan pemahaman yang benar tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di beberapa ayat Quran ada Allah menyebut langsung nama Muhammad. Jadi dia selain Nabi, Rasul, namanya disebut. Bahkan ada nama surat ke-47, surat Muhammad. Tapi yang perlu kita tahu ya, supaya ini menghilangkan polemik. Selama ini ada polemik, maaf. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang Habib di sini ya. Ada polemik turunan dan sebagainya. Makanya kita dengarkan ayat Quran ini yang pertama saya awali, yaitu surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Muhammadun aba hadim min rijalikum. Pertama itu. Jadi kita ada posisi dulu ini, pemahaman kita mengenai Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu kata Allah bukanlah sekali-kali bapak di antara laki-laki, di antara. Jadi maksudnya Rasulullah itu tidak diberikan generasi penerus, secara nasab terputus. Maksudnya ketika Rasulullah menikah dengan menikah dengan Khadijah, memang diberikan anak laki-laki, Tohir, Qasim, ya kan Pak? Anaknya 6 kan? Siapa lihat? Tohir, Qasim, siapa lagi Pak? Ibrahim. Yang perempuan siapa yang perempuan? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, ya kan? Itu ya semuanya itu. Nah, jadi di ayat ini disebut Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya Rasulullah tidak diberikan generasi penerus, karena nasab dalam Islam itu anak laki-laki. Kalau dari Fatimah memang ada cucu ya. Artinya tidak ada lagi sebetulnya lihat ayat ini polemik mengenai keturunan Nabi. Yang ada keluarga Nabi.
Ahlul Bait ada, tapi kalau keturunan Nabi tidak ada. Melihat ayat ini. Lalu Allah sambung ayatnya dengan berkata, wa kana Allah walakin Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kenapa disebut khatam cincin? Khatam itu penutup para nabi. Begini, ketika Rasulullah suatu saat ditanya oleh sahabat, kam wa fi iddatul anbiya, hai Rasulullah, berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Jadi Allah itu ngutus nabi-nabi kan. Kata Rasulullah, zaman ghafira, banyak katanya. Nabi-nabi itu ada 124.000 kan. Rasulullah berkata 124.000. Dari 124.000 itu yang diberi gelar Rasul 315. Hanya 315. Jadi ini pakai umum, khusus, mutlak Pak Lagor nih. Ini nih. Misalnya Bapak masuk ke warteg jam 8 pagi. Terus Bapak ngomong sama Mbak wartegnya, Mbak ngopi, insya Allah nggak dikasih minum. Tapi kalau Bapak ngomongnya, Mbak makan, pasti ditanya minum apa. Jadi kalau kita ngomongnya Mbak minum, itu nggak akan dikasih makan, ya kan? Tapi kalau kita ngomongin Mbak makan, pasti dikasih minum. Tawar atau ya kan begitu, sama. Kayak seperti ini. Yang Nabi belum tentu Rasul, tapi yang Rasul udah pasti Nabi. Itulah gitu ya. Nah, jadi di antara Nabi-Nabi yang 124.000, yang Rasul cuma 315. Dari 315 itu, yang ada namanya dalam Quran dan hadis ada 25. Coba siapa yang sanggup hafal 25 nama Nabi ini, boleh pulang duluan Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Monggo kalau hafal mau pulang dulu. Salam. Ya. Dari 25 ini ada 5 gelarnya ulul azmi, ya kan? Jadi Nabi yang perjuangannya misalkan goni teguh perjuangannya, pengorbanannya dan sebagainya. Dari 5 ini ada 5 ini kan Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam, terus Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad SAW. Dari 5 ini yang wajib kita tahu namanya dan kita sebut tiap hari 2, Ibrahim dan Muhammad. Nah, dalam ayat tadi khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Nabi paling bungsu, bahasa Jawanya ragil. Paling tutup, penutup. Dari 104.000 itu penutupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau pernah bilang, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Aku di hari kiamat nanti pemimpin para nabi dan rasul. Buat bendera Rasulullah di depan. Jadi kita perlu bersyukur dan bangga karena gelar nabi ini khairul khulqi, sebaik-baik makhluk, ya. Jadi untuk menuju pada Shirathun Nabawiyah, kita mesti reposisi dulu Pak. Siapa Nabi Muhammad itu? Nah, Nabi Muhammad itu juga dalam Al-Quran disebut sebagai manusia biasa, Bashar. Jadi Rasulullah diperintah, Mat, katakan sama orang Nurul Huda itu, Kul, katakan sama orang-orang di musola Nurul Huda itu, Kul, innama ana basyarum mislukum. Aku ini hanyalah manusia biasa. Begitu loh perintahnya di Al-Kahfi ayat terakhir ya. Katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Bedanya tapi saya sama kamu, saya Nabi nih, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Kita kan nggak diwahyukan. Ada saya wahyu gitu, tapi bukan wahyu yang gitu. Jadi diwahyukan beliau. Wah, orang kalau diwahyukan itu namanya Nabi dan Rasul. Kita tidak, kita diilhamkan, diberi petunjuk. Tapi Nabi itu diwahyukan.
pangkatnya tinggi Pak. Yuha ilayya. Jadi Nabi Muhammad tuh manusia biasa. Tapi walaupun dia manusia biasa, dia punya beberapa keistimewaan. Pertama, keistimewaannya tuh Allah mensifati dia dengan khuluqin azim. Kamu Muhammad adalah orang yang berakhlak agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah tuh budi pekertinya agung. Ketika sahabat tanya nih kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, gimana sih Rasulullah akhlaknya itu? Oh, Rasulullah itu Quran berjalan. Beliau itu Quran berjalan. Segala sifat yang baik-baik ada pada diri beliau. Ya, jadi pertama itu keistimewaannya. Belum ada pernah di Al-Quran itu ada lagi yang dijuluki Allah makhluk yang berbudi pekerti agung, hanya beliau. Nisbat azim itu pada Allah, pada Arsy, ya, pada apa lagi? Pada Allah, pada Arsy. Pokoknya yang pakai azim itu maha tinggi, tinggi. Nah, ini akhlaknya Rasulullah, akhlak azim. Pertama, yang kedua, Rasulullah itu disuruh jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Kalau Bapak jalan ke Lotte di mana sih? Di Bintaro ya? Lotte atau dulu Makro ya. Itu kalau di penitipan barang suka ada foto karyawan teladan, ya kan? Bulan ini dipajang buat apa tuh? Tuh karyawan teladan itu dapat duit tuh dari perusahaan 10 juta. Tapi dipajang buat apa tuh? Buat contoh. Supaya karyawan lain ngelihat ngomong, oh dapat hadiah dia. Memotivasi. Sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya contoh ini. Selamat kamu nyontoh dia ini. Kata Allah begitu. Ikuti dia, contoh dia itu. Karena dia model yang terbaik Rasulullah itu. Ya, model terbaik itu yang kedua. Jadi keistimewaan beliau pertama, akhlaknya agung. Kemudian yang kedua, dia jadi contoh yang baik. Memang uswatun hasanah di dalam Quran ada dua orang. Satu Rasulullah, satu lagi siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Jadi uswatun hasanah ada dua, salah satunya adalah Rasulullah. Yang ketiga, ini orang satu-satunya yang Allah katakan Allah dan malaikat bersalawat pada dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, kirim selawat pada beliau ini dan salam yang taslima, salam yang baik, yang bagus itu. Jadi kalau Allah bersalawat kepada seseorang atau kepada nabi, itu maksudnya Allah memuliakan orang itu, menaikkan derajatnya. Kalau malaikat bersalawat, malaikat mendoakan nabi agar nabi diampuni. Padahal orang ini kan pernah punya dosa. Jadi orang ini, malaikat berusaha mengangkat, ya Allah angkat lagi derajatnya, bersihkan dia tersebut. Nah, kalau kita bersalawat, kita memuliakan nabi. Gitu ya. Ini keistimewaan ketiga. Keistimewaan keempat, mengikuti nabi, mencontoh nabi, mengundang Allah cinta pada kita. Jadi kita ikutin nabi nih. Jadi ini orang nih kalau dicontoh, kita mau contoh nabi nih. Nyontoh pikirannya, nyontoh ibadahnya, nyontoh semuanya. Itu Allah cinta sama kita. Jadi ini orang apa sebenarnya ini? Makhluk terbaik gitu loh. Sampai-sampai kalau kita nyontoh Nabi ini, Allah cinta sama kita. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku. Jadi patokannya kita tuh kalau mau dicintai Allah, salah satunya adalah ikuti Muhammad. Hebat ini orang Pak, gawat ini. Bukan orang sembarangan itu. Ya, itu keistimewaan yang keempat. Keistimewaan yang kelima, mencintai Nabi. Jadi kalau kita cinta sama Muhammad nih, saya cinta sama Rasulullah itu, adalah
tanda kita punya iman sempurna. Jadi orang ini, Nabi ini, kalau kita cinta sama dia, iman kita sempurna. Sebaliknya kalau kita nggak cinta sama dia, iman kita kurang. Rasulullah berpesan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, tidak sempurna kamu nyaman. Nggak sempurna itu cacat. Orang itu nggak sempurna, Ustadz Wahyu nggak sempurna jalannya, cacat. Jadi Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna kamu punya iman. Hatta aku na'ahbailai, sampai kamu sanggup mencintai aku, kata Rasulullah. Mim waladihi wa walidihi wa nafsi ajmain, melebihi cintamu pada bapakmu, anakmu, dan seluruh manusia. Gawat nih Pak. Jadi ini makhluk yang Allah kirim pada kita, bukan hanya sebagai nabi, sebagai contoh, tapi sebagai patokan iman kita sempurna apa tidak. Begitu ya, itu keistimewaannya. Nah, nanti kita akan masuk dalam sirah nabawiyah dengan baik kalau kita sudah mengimani hal seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah itu punya tugas. Lahir ke muka bumi ini ditugasi. Kita kan tahu ini selama ini Rasulullah sebagai nabi ya, nabi dan rasul itu. Ternyata ada tugas khusus. Tugas pertama, dia sebagai nabi bagi seluruh manusia. Jadi bukan cuma untuk kita umat Islam, Pak. Dia nabi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kata Allah dalam surat As-Saba. Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi untuk orang Kristen, Hindu, ini nabi juga sebetulnya. Cuman mereka tidak mengaku, tidak mengakui nabi ini. Jadi kalau Bapak lihat ada non-muslim meledek Rasulullah, membuat gambar karikatur Muhammad, segala macam itu, mereka nyesel di hari kiamat, karena itu nabi mereka juga. Jadi Allah berkata dalam surat As-Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia, bukan cuma buat orang Islam. Makanya ayat Quran itu atau hadis Nabi banyak pakai ayuhan nas, wahai manusia, ayuhan nas. Itu mukhatabnya bukan buat muslim aja, buat orang-orang di luar sana, di luar muslim. Mukhatab dari ayuhan nas itu, wahai manusia. Kalau spesifik, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya kan? Jadi ini yang pertama, nabi diutus untuk seluruh manusia. Nomor dua yang penting, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu tidak diutus sekali-kali oleh Allah terkecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya begini, suatu saat Nabi didatangi oleh seseorang, lalu orang itu minta supaya Nabi mendoakan kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Musyrik loh. Bagi kita orang musyrik itu udah togo, udah melampaui batas. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu disebut togo karena dia bilang, Anna rabbakumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Maka orang-orang musyrik itu sebetulnya bagi kita nih, Allah sendiri berkata, orang musyrik itu najis. Jadi ini kayaknya nimbulin kebencian pada diri kita pada orang musyrik itu. Tapi Nabi disuruh doain orang musyrik, doain Nabi biar mereka celaka. Gitu. Nabi berkata, ini lihat, inni lam ub'as la'nan wa inna ma bu'istu rahmah. Saya nggak diutus untuk menjadi pelaknat, tapi saya diutus untuk rahmat. Nah, ini ada jiwa pemaaf di Nabi. Ya, sama ketika begini. Nabi pernah diundang oleh kelompok remaja dari Taif. Ya Muhammad, makanya Muhammad, ya Muhammad, kan nggak sopan. Ini orang-orang Taif minta diajarin Quran, minta engkau sendiri langsung ngajarin kami Islam. Jadi diundang Rasulullah datangnya sendiri, Pak, tak pakai pengawal, datang sendiri. Sampai di gerbang Taif, beliau ditimpuki sama batu gini, sampai berdarah-darah kepalanya. Datang Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, Allah telah memberitahuku tentang kejadian tadi. Apa balasan kaummu terhadap dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka?
Dan Allah menyuruhku, kata Jibril, untuk memanggil malaikat gunung. Jadi diperkenalkan Rasulullah dengan malaikat gunung. Datang malaikat gunung, saya malaikat gunung gitu. Lalu Rasulullah bilang, ya Muhammad, kalau engkau sekarang memerintahkan aku untuk menghajar kaum Taif, saya akan hajar sekarang. Bapak kalau posisinya digituin gimana? Ada malaikat nih datang bilang, Pak, kalau ini mau saya hajar gimana Pak? Bapak langsung bilang, pencet aja, pencet, ya kan? Ya kan? Lain sama Rasulullah. Rasul bilang jangan. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir qaumi wa innahu qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum itu, kaumku juga, ya. Karena mereka kaum yang belum tahu, belum paham. Itu namanya pemaaf. Jadi Rasulullah tidak diutus untuk melaknat, tapi untuk sebagai rahmat, sebagai rahmatan lil alamin. Itu keistimewaan yang kedua. Yang kedua ya. Kalau yang ketiga keistimewaannya, Rasulullah sendiri yang berkata, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi maksudnya gini, kalau bisa antara sesama manusia itu jangan ada konflik. Kalau bisa, maka Rasulullah berpesan begini, la tahasadu wala tajassasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling dengki, jangan saling marah, jangan saling nipu, jangan saling apa segala macam. Dan jadilah kamu orang-orang yang bersaudara. Itu ajaran akhlak yang paling luhur. Kita kan ada masalahnya sama orang nih, nggak pernah kita kadang-kadang menyelesaikannya Islam, nggak pernah. Sampai mati. Malah ada orang yang berani begini, sampai mati lu hari kiamat mau nggak maafin. Bener deh. Ih nejong gitu kan, nggak dimaafin gitu. Itu bahaya itu Pak. Rasulullah bilang begini, akhlak yang baik, akhlak maaf, husil afwa wa'mur bil urfi. Maafkan orang, udah maafkan dia. Jadilah pemaaf dan katakan yang benar, kata perintah yang benar. Jadi kalau ya sama orang mesti begitu Pak, tidak ada konflik. Bapak mesti ingat loh, ibu istri di rumah juga orang Pak. Ya, jangan cuma orang lain bagus sama istri di rumah ditanya Pak THR udah keluar belum? Belum, pengeretan gitu. Ya Bu. Nah, yang mana Bu? Bapak di rumah bersindir. Gitu ya. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang ketiga. Tugasnya berapa? Berat. Jadi setiap ada kejadian yang menyangkut hubungan antara manusia dan manusia, itu Rasulullah luruskan. Ya, luruskan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, nah ini nih nanti masuk sedikit ke sirah nabawiyah. Ya. Rasulullah diutus sebagai basyira wa nadhira. Basyira itu pemberi kabar gembira, nadhira itu pemberi peringatan. Sebetulnya apa sih tugas ini? Ini tugas yang kita nggak tahu nih. Karena tadi itu ayat itu, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aksarun la ya'lamun. Dan tidak aku utus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aksarun la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak paham, nggak ngerti dengan tugas ini. Nah, ini saya kasih tahu nih. Bapak yang hafal Al-Quran, hafal Al-Kahfi kan? Ini yang hafal Al-Quran siapa nih? Karena alhamdulillah ya. Nggak hafal Quran itu nggak wajib Pak. Ya, karena kalau hafal Quran wajib, kita nggak hafal berdosa, ya kan? Jadi hafal Quran itu nggak wajib, tapi disunnahkan Bapak bisa paham dan hafal Al-Quran, tapi tidak wajib. Ya, saya bilang tidak wajib, jangan males jadinya Pak. Yang tadi yang ngapalin jadi nggak ngapalin, bukan apa dia? Apain terus ya. Nah, bagaimana tadi? Basyiran wa nadhira. Al-Kahfi ayat 2 berkata gitu, Qayyiman, petunjuk yang lurus, yang tegak lurus. Al-Quran ini petunjuk yang lurus. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Nah, ini artinya nadhira. Quran itu liyunzira, peringatan. Ya, bahwa di sisi Allah ada
azab yang pedih. Wa yubasyshirul ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum ajran hasanah. Dan juga sebagai pemberi kabar gembira Quran sama dengan Rasulullah, basyiran wa nadhira, bahwa di sisi Allah ada ajrun hasanah, pahala yang baik. Itu maksudnya kalau dikaitkan dengan tadi tugas Rasulullah adalah sebagai pemberi kabar tentang surga dan pemberi peringatan bahwa ada neraka. Ini penting nih. Jadi kalau ada orang yang bilang jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kita menyembah Allah? Jangan diturutin tuh kalimat kacau itu. Kita wajib minta surga, wajib ke surga. Rasulullah berkata beberapa hadis, wajibat lahul jannah. Orang itu wajib masuk surga. Masuk surga itu wajib. Dan wajib pula kita menghindari neraka. Gitu loh. Makanya tugas Rasulullah yang terakhir nih, basyiran wa nadhiran, ngasih tahu orang-orang darul huda bahwa di sana tuh ada kenikmatan namanya surga. Tapi di sebelahnya ada kenikmatan namanya neraka. Ada azab yang namanya neraka. Ini penting. Makanya kemudian saya beri contohnya, cukup aja nih sirah nabawiyahnya, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kabar berita mengenai surga dan Rasulullah pernah memberi peringatan mengenai neraka. Ini yang ilmu yang kita ambil untuk dibawa pulang pada pagi hari ini, Pak ya. Nah, contoh yang basyirannya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada seorang Yahudi namanya kayak nama kiai, Pak, Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam ini bilang, saya pengen lihat nih yang namanya Muhammad ini nabi atau bukan. Saya cuma pengen lihat mengukur dari apa yang dia katakan ketika sampai di Madinah waktu hijrah. Karena kabar mengenai pindahnya Rasulullah ke Madinah tuh udah santer, Pak. Yahudi yang di sana semuanya udah pada dengar, orang Kristen di sana udah pada dengar semuanya. Ya. Dan orang-orang Ansor yang udah masuk Islam juga dengar, siap-siap menyambut. Nah, ini Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Saya mau lihat kalau dia benar-benar nabi, saya ingin ukur caranya dia ngomong apa nih ketika sampai di Madinah. Maka Rasulullah ketika sampai di Masjid Quba, belum sampai Madinah, beliau turun dari onta, kemudian orang mengerumungin semua, melihat Muhammad seperti ini rupanya. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu billaili wa nasuniyam, dan sholatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Ya yadkhulul jannah bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kunci surga dikasih tahu Rasulullah, basyirah, ketika baru sampai di Madinah dan orang-orang yang mengelilinginya itu tidak semua orang Islam. Beliau berkata, hei manusia, tebarkanlah salam. Pertama nih. Kedua, berilah makan. Ketiga, sambunglah silaturahim. Dan yang keempat, sholatlah kamu. Ini Rasulullah kan berhadapan dengan bukan orang Islam aja, tapi Rasulullah menyuruh, sholatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Maka kalau kamu melaksanakan empat ini, masuklah surga dengan selamat. Itulah kabar gembira yang pertama. Juga pikir ya, baik-baik. Seandainya kita ingin menyebarkan salam, artinya enggak begitu, Pak. Ada setiap jalan, assalamualaikum, bukan gitu. Maksudnya kita ini kalau hadir di mana-mana itu jadi apa? Bukan biang kerok gitu. Datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Itu opsi salam. Setiap datang, wah orang senang, wah ini alhamdulillah datang hadir gitu. Tapi kalau dia nggak ada, waduh kurang nih kayaknya kita ngobrolnya itu opsi salam. Jadi orang itu dibutuhkan di mana-mana. Lain dengan orang yang menyebarkan kebencian atau apa itu, biang kerok. Datangnya mengganjilkan, dan dia malas. Perginya menggenapkan, alhamdulillah udah pergi, ya, begitu. Ya, nah ini opsi salam. Kalau kita sanggup begini, insya Allah itu kunci surga udah kita pegang pertama. Kedua, wa'atimut ta'am, berilah makan.
Jadi maksudnya jangan pelit, jangan bakhil, ya. Ini bapak kadang-kadang nih, kadang-kadang ya, bukan orang sini. Ini ada yang lewat nih, assalamualaikum, kan itu. Kalau dulu zaman saya kecil, amal jariah gitu ya. Sekarang assalamualaikum. Bapak lagi nyuci mobil di garasi, nggak ada orangnya. Yang ngomong siapa? Oh, orang. Waktu mau to'am itu mendidik kita untuk jangan bakhil. Ya, jadilah dermawan. As-sahihu, orang dermawan itu qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Ya. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim itu begini, Pak. Ada hubungan yang terputus, disambung itu silaturahim. Jadi keliru ya, secara bahasa keliru. Kalau bapak mau ke rumah orang, ke rumah Pak RT, ditanya sama yang lainnya, mau kemana loh? Mau ke rumah Pak RT, ngapain? Silaturahim. Enggak, bapak lagi nggak musuhan sama Pak RT. Bapak mau ziarah ke Pak RT. Ntar ada lagi yang bilang, ziarah, loh Pak RT dikubur, bukan dikubur, ziarah itu berkunjung, ketemu gitu. Nah, kalau silaturahim itu memang udah putus kontak nih, entah karena jarak atau karena ada masalah. Nah, silah itu menyambung ar-rahim, hubungan kasih sayang. Gitu ya. Wasilul arham itu kunci surga yang ketiga. Pertama tadi apa? Afsus salam, menyebarkan salam kebaikan. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, sambung. Walaupun kita ada di pihak yang benar, kalau konflik sama manusia yang lainnya itu, datangi. Maafin saya deh. Nyambung kita ya, nyambung. Padahal kita di pihak yang benar, dia yang salah. Maafin saya. Itu kata Rasulullah, orang ini nih, di akhirat ini. Para nabi itu semuanya iri karena dia dikasih mimbar dari cahaya itu. Orang maaf. Ya, silaturahim. Silul arham. Yang terakhir, wasallu billaili wa nasmiyah. Dan sholatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Tadi muazin Pak Ruri. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik. Tidur itu jelek. Itu Pak saya. Tidur saudara mati. Bersaudara mati. Coba nanti tengok di rumah Az-Zumar 42. Allah menyamakan tidur itu dengan mati. Jadi ketika Bapak ini tidur, roh Bapak diambil sama Allah, digenggam sama Allah. Nanti kalau belum waktunya mati dibalikin. Itu Az-Zumar 42. Dibalikin sama Allah. Tapi kalau Bapak udah waktunya, nggak dibalikin. Bangunin sama istri. Bapak, gitu kan? Ya kan? Nggak ada nyawanya. Jadi tidur itu jelek. Jadi jangan banyak tidur. Rasulullah itu sedikit tidurnya. Bahkan Rasulullah itu diwajibkan untuk tahajud. Kalau kita sunnah ya. Rasulullah nafilatal sebagai tambahan, tapi itu wajib bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah sedikit tidurnya. Beda sama kita. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur. Gitu. Ya. Jadi ini 4 nih. Kunci surga keempat, sholatlah tahajud di tengah malam ketika orang lain tidur. Artinya Bapak selangkah lebih maju daripada orang yang tidur. Tapi Pak jangan lupa, rahmat Allah akan turun ke rumah Bapak. Kalau Bapak bangun tahajud, istri dicolek, Bu, tahajud. Yang tahajud yang gitu. Kalau dia nggak mau bangun, ambil air sejumput aja mukanya. Jangan seember, Pak. Enggak, segini aja. Ayo sayang, bangun tahajud. Bersyukurlah, bersyukur. Begitu. Itu kunci surga itu kata Rasulullah. Indah nggak? 4 ini. Ya. Afsus salam, wa tamattu'am, wa filul arham, terakhir wasallu billaili wa nasmiyah. Itu Rasulullah sebagai basyirah, sebagai pemberi kabar gembira. Jadi sederhana Pak. Nggak usah neko-neko, cukup 4 ini Bapak amalkan, rutin istiqomah. Insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya. Siapa yang mau husnul khotimah sekarang?
Nggak berani angkat tangan. Saya tanya baik-baik siapa yang mau husnul khotimah sekarang. Ya entar habis saya ceramah nih saya pulang, Bapak husnul khotimah mau? Nggak ada yang mau ya? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir contoh Nazira. Nazira itu Rasulullah memberi kita pemahaman mengenai neraka, memperingatkan kita jauhi neraka. Apa kata beliau? Fal yattaqiyanna ahadukum annar. Jagalah diri kalian dari neraka, walau bisikki tamrah, walaupun cuma sebutir kurma. Fa'il lam yadir, kalau nggak ketemu kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka ngomonglah yang baik. Ini kunci jauh dari neraka nih. Ya, pertama, rajin-rajin tuh kasih sesuatu ke orang lain. Saya akan memberi hadiah. Ya, Bapak dikasih hadiah, Bapak balas hadiah. Ya, seneng-seneng aja hidup ini Pak. Walaupun cuma ngasih sesuatu gitu. Kalau ya kalau zaman kita kasih rokok sebatang. Kalau Bapak rokok, mana? Makasih. Itu udah cukup menjalin hubungan yang baik dengan orang. Ya. Kalau nggak bisa begitu, nggak ada ngasih kurma, maka jagalah diri kalian dari neraka dengan berkata yang baik. Rasulullah berkata, orang dikatakan beriman, sempurna imannya, kalau dia bisa falyakul khaira aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Luqman Hakim yang namanya dicantumkan dalam surat ke-31 ya, Luqman itu pernah berkata, asumtu hikmah, diam itu bagus, baik, hikmah, wa qalilun fa'ilun, tapi sedikit yang mau diam itu. Ya kebanyakan gitu banyak ngomong Pak. Banyak ngomong tuh akhirnya nimbulin apa? Namimah, adu domba, gibah, ngomongin orang. Tapi ini jangan bilang-bilang ya. Ya bilang-bilang loh, terus terang aja nih. Kan begini nih, dia loh gitu. Tapi ini bukan gibah ya, itu cuma ngomongin bener itu. Nah sama aja gibah juga. Gitu. Jadi diem. Nah, dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar mengandung kebaikan. Dia sudah baik, benar, dan sudah benar, baik. Kan saya sudah kasih contoh di sini kan. Ada juga perkataan yang benar tapi nggak baik. Sebaliknya ada juga yang baik tapi nggak benar. Contoh, Pak siapa? Pak Rudi lagi di depan rumah gerbang, lewat Pak siapa? Pak Dede lewat. Gitu. Pak Rudi tanya, mana Pak Dede? Ke sono. Dari mana tadi? Dari sono. Gimana kira? Jengkel nggak Bapak dengarnya? Pak Rudi nanya, dari mana? Dari sono. Mau ke mana? Mau ke sono. Bener ya dia? Bener kan? Tapi kurang baik. Pak Dede nanya sama Pak Rudi, udah makan belum? Pak Rudi jawab, kalau nggak makan mati. Gimana? Ini nih, kita kadang-kadang bikin jengkelin orang dari lisan. Nah, yang begini ini calon ahli neraka. Maka jaga lisan merupakan kunci utama kita untuk bisa masuk surga, menghindari neraka. Nah, demikian. Saya kira sirah nabawiyahnya sampai situ aja dulu ya. Sebenarnya kalau kita gali dari Rasulullah lahir sampai wafatnya panjang ya. Ya, jam 9 lah. Kalau tahan ya, ntar yang meninggal lagi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang tanya jawab, mohon silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah dari bertanya kasih waktu 1-2 orang. Silakan. Nanti kita akan berlanjut ya, Pak Ustadz ya, untuk sirah nabawi ini bukan sampai sini aja. Oh gitu. Iya terus. Ini Pak Panti gimana? Oh sakit, yang undang saya beliau ini kemarin telepon saya. Tolong tanggal berapa? 9 ini hadir ya. Beliau nggak ada, sakit ya. Insya Allah disembuhkan Allah, amin.
Ada mungkin Pak yang mau ditanya atau ditambah nggak apa-apa, karena saya penuh kekurangan Pak. Jadi seorang ustadz itu banyak ngomong. Banyak ngomong. Kalau ustadz diem aja Bapak bingung. Diem aja, assalamualaikum, diem begini. Sama ba'du kan gitu. Saya banyak ngomong. Nah, seorang mubaligh seperti saya diancam neraka. Man kasurat kalamuhu, siapa yang banyak ngomong, kasurat khata'uhu, banyak salah. Wa man kasurat khata'uhu, kasurat dzunubuhu, siapa yang banyak salah, banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, fa'ula bihin nar, tempat yang cocok untuk dia neraka. Jadi kita para mubaligh ini diancam dengan neraka. Tapi kalau kita nggak ngomong, salah juga. Siapa yang punya ilmu tapi nggak disampaikan, siap-siap tempat di neraka. Nah, bingung kan jadinya. Jadi Bapak kan lebih nyaman saya ngomong kan, ketimbang saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya diem aja. Apa kira-kira apa Pak? Gitu. Wah, ngacok nih Ustaz begini. Ya, jadi. Tapi kalau bisa, kalau dalam majelis ilmu begini, lebih banyak rahmat Allah turun kalau kita bukan satu arah. Ada kemudian pertanyaan, ada jawaban, gitu. Nah, alhamdulillah, selamat. Ya, supaya banyak ini ilmu lah. Ya, selamat. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah itu dinanti-nanti oleh orang Yahudi itu tadi kan. Ya. Si Abdullah itu. Bin Salam. Nah, ketika Rasulullah mengatakan atau bersabda seperti itu, apa tanggapan dari Yahudi itu terhadap Rasulullah? Masuk Islam. Pada saat itu. Masuk Islam. Masuk Islam. Langsung, ini Nabi kalau begini. Dengan yakinnya. Jadi kalau kita dakwah itu mesti bisa meyakinkan orang mengenai surga dan neraka. Jangan pelin-pelan. Saya kira pendapat saya surga belum ada. Jangan gitu. Harus tegas, udah ada. Mu'iddat lil muttaqin. Mu'iddat fil mati, telah disediakan gitu. Jadi Abdullah bin Salam Pak masuk Islam. Saking dia kagumnya sama seorang nabi. Oh iya benar ini nabi. Tapi bukan hanya Yahudi, bukan cuma dia, banyak yang menentang juga, nantang-nantangin itu. Coba saya tanya sama kamu, kalau jawaban kamu salah, kamu bukan nabi. Malah begitu ada yang nanya, apa makanan orang di surga? Makanan orang di surga apa? Nabi jawab Pak, sirip ikan hiu. Bener, kamu nabi berarti. Begitu orang Yahudi itu iseng. Dan memang di surga ada sirip ikan hiu. Kalau bapak nggak dengar nggak apa-apa. Makanan lain cari, sate ada, es krim ada. Jadi Abdullah bin Salam langsung masuk Islam. Gitu jawabannya. Reaksinya kan? Iya, reaksinya si Yahudi itu. Iya, siap. Saat Rasulullah mengatakan bersabda seperti tadi. Iya. Kagum lah Pak. Karena dia bilang ayuhan nas. Jadi Rasulullah nggak eksklusif. Ya. Nggak cuma nyari orang Islam doang, enggak. Ayuhan nas. Mengingat tugas beliau tadi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi beliau berani, kamu nggak saya utus bukan cuma untuk satu kaum, tapi seluruh manusia. Jadi beliau berani ngomong depan orang non muslim, sholat tengah malam, maksudnya masuk Islam, masuk Islam. Makanya satu kalimat yang Rasulullah yang sangat populer, masyhur, aslim taslam. Itu surat Rasulullah kepada Kaisar mana itu? Aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat. Nekat Rasulullah. Makanya kita seru dakwah kasih sambutan di masjid aja. Enggak, bapak aja. Rasulullah berani. Jadi kata keberaniannya dan keyakinannya Abdullah bin Salam dibikin bengong. Tapi sebetulnya intinya, hakikatnya Abdullah bin Salam dapat hidayah dari Allah melalui Nabi itu hakikatnya. Gitu Pak. Masalah tadi yang memaafkan. Ya. Kadang-kadang kita ini kan muncul terlalu egonya terlalu tinggi. Ya. Bukan kadang-kadang lagi sih, itu sering ya. Gitu. Nah, terus kemudian seperti yang Pak Ustadz katakan tadi bahwa kemudian memaafkan lebih dulu adalah yang paling mulia, paling utama gitu kan. Tapi terkadang kita egonya muncul gitu loh. Dalam artian bahwa misalkan hubungan dengan tetangga nih, ada salah satu snack lah kan gitu. Nah,
sebelum dia memaafkan, saya nggak akan memaafkan. Nah, itu kan ada suatu timbul ego di sini. Betul. Tapi kalau misalkan kita merasakan, loh, kalau saya benar nih, itu kan merasa dirinya benar, tapi kan belum tentu bahwa itu adalah kebenaran yang baik menurut Pak Ustaz Istilah. Nah, kira-kira nih, apakah kiat agar kita ini memaafkan seseorang itu dengan mudah, dengan legowo, dengan kemudian ya sudahlah, dia mungkin kelakuannya seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz untuk menurunkan ego kita ini terhadap kelakuan tetangga, ataupun misalkan hubungan baik dengan tetangga, bahkan kalau misalkan berpapasan langsung balik gitu, gara-gara kemudian saya benci sama dia nih gitu. Nah, itu kiatnya seperti apa supaya menurunkan ego ini sedemikian rupa gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, mari kita telaah Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. Allah memberi informasi ini. Ya, jadi saya nggak mau lari ke tetangga dulu, Pak. Lari orang terdekatnya dulu, istri dan anak. Ya. At-Taghabun ayat 14 berkata, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wal auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu itu akan jadi musuh bagimu. Kata Allah. Tapi saya yakin Allah tidak lagi memprovokasi kita, enggak memecah belah keluarga kan. Tapi Allah berkata nih, inna min azwajikum wal auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu akan jadi musuh bagimu. Itu ada kata-kata azwajikum itu maksudnya istri-istri. Nah, kalau istri kita cuma satu, min di situ bukan istri-istrimu, tapi sesungguhnya istrimu dan anakmu kadang-kadang jengkelin, kadang-kadang nyenengin. Tuh maksudnya musuh gitu. Nah, menurut pemahaman Bapak di rumah tuh istri lebih banyak nyenengin apa jengkelin? Hah? Oh, jujur. Kalau yang lain bilang jengkelin ya. Nah, lalu diteruskan oleh Allah, fa'zaruhum, hati-hati kamu berumah tangga itu. Wa in ta'fu, kalau kamu maafin, wa tasafahu, dan memaafkan, wastaghfiru, dan memaafkan, innallaha ghafurur rahim, Allah mengampuni dosamu. Jadi Allah menyandra ampunannya kepada kita kalau kita nunggu kita maafin orang. Dan dalam Islam permaafan itu ada 3 jenis, ya Pak ya. Ta'fu, tasafahu, astaghfiru. Ta'fu, maafin tapi di lisan, ya udah saya maafin kamu, dan kali jangan begitu ya, tapi masih jengkel. Tasafahu, udah musalaman, tapi masih diungkit biasanya. Gue gedak sama dia tuh, gedak gue, masih, udah maafin. Kalau yang terakhir yang paling tinggi dikatanya istaghfiru, memaafkan dan melupakan kesalahannya dia. Wah, itu hebat tuh kalau sanggup begitu. Kalau sanggup yang istaghfiru, maka Allah bilang, saya ampuni kamu kalau kamu ampuni dia. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Sama, Allah akan memaafkan seorang hamba, mengampuni hamba kalau hamba itu mau mengampuni saudaranya. Jadi kiatnya begitu. Kalau gue nggak maafin, gue istighfar sampai nangis-nangis, nggak bakal mengampuni. Itu Pak, disandra kita sama Allah. Makanya ciri-ciri orang masuk surga itu, orang takwa itu, dalam Ali Imran 135, al-kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas. Tahan marah, maafin manusia. Ini biasanya nih yang jarang bisa maafin tuh kaum ibu. Beneran. Bung Karno pernah ada peristiwa, istrinya namanya Fatmawati kan, Bu Fatmawati. Kan keluar dari istana gara-gara Bung Karno berpoligami dengan Haryadi. Wartawan Amerika tanya, kenapa Bung Karno nggak menarik lagi Fatmawati ke istana? Dia kan istri pertama kan, yang punya anak udah 5 tuh, Guntur segala macam gitu. Apa kata Bung Karno? Say can forgiven, maar niet forgiven. Dia itu, Fatmawati itu, mungkin bisa memaafkan saya,
tapi dia nggak bisa melupakan saya, melupakan kesalahan saya. Jadi itu kaum ibu tuh begitu. Manusia pada umumnya begitu. Karena manusia itu begini, dibaikin 100 kali, dijahatin sekali, yang diingat apanya? Jahatnya. Nah, pemaaf itu membutuhkan perjuangan. Udah deh, saya kepengen Allah ngampunin saya. Bapak lihat nanti surat An-Nur ayat 24, 22 sampai 24. Itu kisah mengenai Siti Aisyah yang difitnah. Dia dengan siapa? Marwan, Sofwan atau Marwan, sahabat Nabi. Jadi beliau ikut rombongan Nabi, tapi ketinggalan kalung atau gelangnya gitu di gurun. Siti Aisyah mencari gelangnya itu. Kemudian datang sahabat Nabi yang tugasnya memang menyisir rombongan itu. Kalau dari ketinggalan, ketemu, oh kok ini istri Nabi. Beliau sambil menunduk nyuruh naik ke onta. Rombongan Nabi udah jauh, Pak. Sampai di Madinah mereka berdua, mulai orang bisik-bisik, ya, selingkuh nih, gitu. Nabi juga gusar, lihat itu. Maka Nabi menyuruh Aisyah balik ke rumah orang tuanya, Abu Bakar. Abu Bakar nyecer, kamu selingkuh atau tidak? Nangis tuh, 40 hari ya Pak, nggak ada komunikasi dengan Nabi itu. Itu peristiwanya di An-Nur tuh. Kemudian ternyata diketahui yang menyebarkan fitnah itu adalah karyawannya Abu Bakar. Karyawan, ya istilahnya perusahaannya Abu Bakar itu punya karyawan tuh, dia itu. Lalu Abu Bakar bersumpah, sejak ini saya tidak akan lagi memberi kamu sedekah dan gaji. Maka turun ayat An-Nur ayat 24 itu. Janganlah sekali-kali orang itu mengatakan tidak akan bersedekah pada orang itu. Maukah aku ampuni? Jadi Allah menyandera, maafkan saja dia, nanti saya ampuni kamu. Karena yang kita butuhkan untuk di sana nanti Pak, ampunan. Orang mati masih bawa dosa, celaka Pak. Tapi orang mati masih bawa dosa, masih bisa ada kesempatan untuk masuk surga. Kalau orang yang hidup, anak solehnya mendoakan. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni bapakku itu. Warhamhu. Sayangi dia. Ya kan? Jadi masalah ampun ini penting. Nah, ampunan Allah datang pada kita kalau kita itu pemaaf sama manusia. Nggak peduli kesalahannya apa. Memang Pak itu susah. Semisal nih, ada orang datang pada kita meminta maaf. Kenapa sih? Gue minta maaf banget, cuman gue malu, gue takut, gue mau jujur sama ente. Iya kenapa? Gini, gue pernah nyolek bini lo di mall. Gue colek mata gini, maaf ya katanya. Gimana Bapak? Mau maafin nggak? Paling Bapak tinju dulu, jedek katanya. Sial. Nah gitu. Nah makanya pemaaf itu butuh usaha. Butuh usaha. Ta'fu tasafahu wastaghfir. Begitu Pak, kira ya. Jadi kiatnya kita ingat Allah aja. Ada yang salah. Kalau ada orang buat sesuatu sama kita sakit hati. Anggap itu adalah Bapak lagi di ruang kelas. Di ruang kelas, guru melempar kapur ke Bapak. Yang Bapak lihat siapa? Kapurnya apa gurunya? Hah? Orang pintar berarti kalau gurunya. Kalau orang bodoh kapurnya dilihat. Kapur. Begitu pula begitu. Kalau Bapak ada yang bikin sakit hati Bapak, anggap Allah lagi lempar kapur ke Bapak. Jangan lihat dianya. Lihat siapa yang lempar. Ya Allah, terima kasih ujianmu ini. Susah Pak. Tapi kalau berhasil begitu, kunci surga. Walafina alinnas, maafkan manusia. Begitu jawaban saya Pak. Semoga menjawab. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi Bapak? Ada waktu juga. Baik. Bisa tutup dengan doa. Ya. Mari sama-sama kita berdoa agar segala amal ibadah kita dan keluarga diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan kita yang keluar dari majelis ilmi ini mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat mimma asbiqa al-ardi ila magharibiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum nuratan min riyadil jinnan wa la taj'al qabrahum khuratan min kifarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian mari kita baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.